Halo, selamat datang kembali di Dapur Sabria. Di video kali ini, saya ingin berbagi resep ide jualan nasi box lagi ya. Bahan-bahannya mudah ditemui di sekitar dan modalnya sangat ekonomis. Penasaran gimana cara membuatnya? Simak videonya sampai habis ya. Pertama, siapkan 4 kotak tahu. Saya memakai tahu ukuran sedang. Kemudian haluskan menggunakan garpu. Setelah halus, kemudian sisihkan. Setelah itu siapkan untuk bumbunya 5 siung bawang merah, 10 cabai keriting merah. Jika suka pedas bisa ditambah cabai rawit ya. Untuk banyaknya cabai bisa disesuaikan dengan selera. Kemudian tambahkan 2 siung bawang putih dan secukupnya air untuk mempermudah menghaluskan bumbunya. Kemudian ini saya blender. Kurang lebih hasilnya akan seperti ini ya. Setelah itu tumis bumbunya hingga harum dan airnya sedikit menyusut. Setelah airnya sedikit menyusut, kemudian masukkan tahu yang sudah dihaluskan tadi. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu bubuk, setengah sendok teh gula, dan secukupnya kecap manis. Setelah itu aduk hingga tercampur rata. Masak hingga sedikit mengering. Kalau sudah sedikit kering, ini bisa ditambahkan 1 sendok teh maizena yang sudah dilarutkan dengan sedikit air untuk mempermudah saat mencetaknya nanti. Nah, setelah matang kemudian sisihkan. Setelah itu membuat mie goreng kecap. Rebus 3 keping mie kering. Nah, sambil menunggu mie-nya matang, siapkan 1 buah wortel yang sudah dikupas dan dicuci bersih. Kemudian potong menjadi 2, lalu potong tipis-tipis seperti di video. Untuk sayur lainnya, saya menambahkan kubis 1/4. Ini dipotong asal, kemudian buang tulangnya. Nah, ini sayurnya sudah siap. Setelah itu saya cek mie yang saya rebus tadi. Ini mie-nya sudah matang, kemudian tiriskan. Untuk bumbu mie-nya, saya menggunakan 3 siung bawang merah dan 3 siung bawang putih. Tambahkan sedikit air untuk menghaluskannya. Kurang lebih jadinya seperti ini setelah halus. Setelah itu ditumis hingga harum dan airnya menyusut. Tambahkan setengah sendok teh lada bubuk. Tumis kembali hingga tercampur rata. Setelah itu masukkan sayur yang sudah diiris. Aduk hingga tercampur rata. Tambahkan sedikit air agar sayurnya matang. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam dan 1 sendok teh kaldu bubuk. Tumis kembali hingga sayurnya matang. Jika sayurnya sudah empuk, masukkan mie yang sudah ditiriskan. Aduk hingga tercampur rata. Kemudian tambahkan secukupnya kecap manis. Aduk kembali hingga kecap dan mie-nya tercampur rata. Kemudian koreksi rasa. Jika mie-nya sudah matang dan rasanya sudah pas, matikan kompor kemudian sisihkan. Setelah itu membuat terong crispy. Siapkan 2 buah terong, potong menjadi 3 bagian. Setelah itu siapkan sumpit. Letakkan potongan terong di tengah sumpit. Kemudian potong terong dari atas ke bawah dengan ukuran masing-masing kurang lebih setengah sentimeter. Fungsi sumpit di sini agar potongan terongnya tidak sampai putus ya. Nah, kurang lebih seperti di video ini. Jika satu sisi sudah terpotong, kemudian balik terongnya. Setelah itu lakukan hal yang sama, memotong potongan sebelumnya.
kurang lebih seperti di video ya. Ini saya potong di bagian tengah terlebih dahulu, karena terong ini akan saya bagi dua nanti. Nah, setelah selesai, hasilnya akan seperti ini. Kemudian terongnya saya bagi dua seperti ini ya. Setelah itu siapkan air, kemudian tambahkan 1 sendok teh garam. Masukkan semua terong yang sudah dipotong ke dalam air yang sudah tercampur garam. Rendam terongnya selama kurang lebih 5-10 menit. Fungsi garam di sini untuk menghilangkan getah dari si terongnya ya. Sambil menunggu terongnya terendam, siapkan 2 bungkus tepung bumbu serbaguna. Kemudian tambahkan 5 sendok makan tepung terigu. Tambahkan 2 sendok makan tepung maizena. Kemudian aduk hingga tercampur rata. Setelah tercampur rata, ambil 3 sendok makan tepung yang sudah tercampur ini ke dalam mangkuk kosong. Kemudian tambahkan secukupnya air. Aduk hingga menjadi adonan marinasi. Jika dirasa airnya kurang, bisa ditambah lagi. Aduk kembali hingga mendapatkan tekstur sesuai dengan yang diinginkan. Setelah itu, masukkan terong yang sudah direndam air garam tadi ke dalam tepung basah untuk dimarinasi. Kemudian pindahkan terong dari tepung basah ke tepung kering. Lapisi terongnya menggunakan tepung kering hingga semua sisi terselimuti tepung kering. Pastikan dalam terong juga terselimuti dengan tepung kering ya. Setelah dipastikan semua terong sudah terselimuti, kemudian ketuk-ketuk supaya tepung yang tidak menempel dengan terong bisa terjatuh. Kemudian goreng menggunakan minyak panas. Jangan lupa dibalik supaya tidak gosong. Goreng hingga kuning keemasan. Goreng terong menggunakan api sedang cenderung besar. Nah, jika terong sudah kuning keemasan seperti ini, kemudian angkat dan tiriskan. Setelah itu, goreng terong selanjutnya. Namun sebelum menggoreng, tips supaya tidak cepat gosong untuk gorengan kedua, saring endapan tepung dari gorengan terong sebelumnya menggunakan serokan penggorengan yang halus seperti ini ya. Setelah minyaknya sudah tidak banyak endapan tepungnya, bisa siap untuk menggoreng terong kembali. Nah, kemudian kita menuju ke proses penataan. Di sini saya menambahkan setengah butir telur rebus di dalam mangkok dalam keadaan terbalik. Tambahkan tahu pedas sambil diratakan. Kemudian di atasnya tambahkan nasi. Setelah itu ratakan. Lanjut untuk bungkusnya, di sini saya menggunakan daun pisang yang sudah layu dan sudah dicuci. Setelah itu, sesuaikan ukuran daun dengan nasinya. Sobek sisa daun yang tidak terpakai. Kemudian lipat daun bagian kanan ke depan seperti ini. Begitu juga di daun sebelah kiri, lipat ke depan membentuk segitiga. Jika sudah, kemudian dilipat ke bawah. Lakukan hal yang sama di sisi sebelahnya. Nah, kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Ini siap untuk dimasukkan ke dalam box. Untuk boxnya saya menggunakan box warna coklat seperti ini. Boxnya saya beli di marketplace. Untuk link pembeliannya saya sudah tulis di description box ya. Kemudian letakkan nasinya, tambahkan selada supaya lebih menarik. Masukkan beberapa sendok mie dan disusul dengan terong crispy. Untuk lalapannya saya menggunakan timun yang sudah saya potong dan hasilnya akan seperti ini. Semoga suka dengan videonya ya. Jangan lupa subscribe channel Dapur Sabria dan follow Instagramnya @dapursabria. Sampai ketemu di resep selanjutnya. Terima kasih.